Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Putra dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 atau tugas praktik 2 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang mengenali perintah CDM atau command prompt. Untuk pengertian dari CDM, command prompt juga dikenal sebagai CDM adalah aplikasi command line interpreter atau CLI yang tersedia di berbagai besar sistem operasi Microsoft Windows. Hadirnya sistem CDM berfungsi supaya dapat mengakses langsung, memberikan berbagai fungsi dan baris perintah melalui antarmuka berbasis teks. Fungsinya yaitu manajemen file dan folder, terus konfigurasi sistem, memecahkan masalah, otomatis tugas, itu yang memungkinkan untuk membuat script batch yang berisi rangkaian perintah yang dijalankan secara otomatis. Hal ini sangat berguna untuk menyelesaikan tugas-tugas repetitif secara otomatis seperti backup data atau membersihkan file sementara. Dan yang terakhir, pengembangan perangkat lunak digunakan oleh para pengembang perangkat lunak untuk mengkompilasi kode berjalannya tes dan mengelola lingkungan pengembangan. Untuk praktiknya langsung kita buka CMD-nya itu dengan cara klik start, lalu kita cari di sini CMD ini. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sininya prompt perintah. Kita buka. Nah, ini setelah saya buka ini seperti ini. Ini ketika dibuka akan tampak seperti ini CMD-nya. Lalu dalam perintah tugas 2 yaitu praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ini perintah-perintah yang akan kita coba di dalam CMD ini. Karena biar tidak sulit, kita bagi saja ke sini. Baik, untuk yang pertama yaitu perintah pada CMD yang pertama kita gunakan cd. Nah, ini cd itu adalah perintah yang digunakan untuk memindahkan ke direktori lain di dalam sistem file. Fungsinya itu berguna untuk mengubah direktori aktif sehingga dapat bekerja di lokasi yang berbeda. Ini contohnya, kita cd misalkan dokumen ini, maka akan berpindah ya untuk memindahkan ini ke tadi ini direktorinya sini, terus sudah pindah bertambah jadi dokumen. Dan untuk mengembalikannya kembali itu bisa dengan cd lalu ini ya usernya, untuk kembali lagi ke user. Di sini ini untuk kembali lagi. Enter. Ini udah kembali lagi sebagai cd-nya. Lalu perintah yang selanjutnya yaitu cls. Ini cls digunakan untuk membersihkan layar dari command prompt-nya itu, untuk menghapus semua teks atau output yang ada di jendela CMD dan memberikan layar kosong untuk kenyamanan pengguna. Misalkan, lalu kita coba untuk lebih jelasnya, ini cls enter. Nah, maka akan terhapus dari perintah yang sebelumnya tentang cd-nya, itu udah terhapus. Lalu selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu cls
garis miring tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahukan bahwa CLS membersihkan layar. File bantuan yang lebih kompleks akan memiliki bantuan yang lebih mendalam. Jadi kita coba untuk CLS ini, terus datanya. Nah, ini ya, clear the screen CLS ini udah berarti memberitahukan bahwa ini sudah menjalankan CLS. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu dir / tanda tanya, itu ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak komponen dari sebelumnya yang ditampilkan. Kan kita coba untuk dir tanda tanya. Nah, ini akan muncul display filenya yang ada di directory ini seperti ini direktorinya drive path file name, ini display filenya with spesifikasi atributnya dari A, atribut A, directory, hidden file, system file, itu bisa langsung sini. Maka akan muncul seperti ini untuk dir garis miring tanda tanya. Kita bersihkan lagi. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig. ipconfig itu adalah digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Jadi kita langsung coba IP config ipconfig enter. Nah ini IP configuration-nya yaitu adalah untuk jaringan yang menampilkan informasi IP address-nya. Jadi seperti ini, media state disconnect, adapternya ini, link lokal address-nya. Terus ini adapter yang ketiganya, LAN-nya tidak tersambung sama sekali, dan LAN yang keduanya juga tidak tersambung. Koneksi spesifikasinya, ini LAN adapter WiFi-nya, ini menyambung. Bluetooth-nya tidak connect. Ini untuk keluaran dari IP config. Kita clear lagi. Nah, lalu untuk perintah selanjutnya ipconfig all. Ini perintah yang memberikan informasi hampir sama dengan perintah yang tadi yaitu ipconfig, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita langsung ke sini. Ready all. ipconfig garis miring ipconfig garis miring all, enter. Nah, ini karena tadi yang default, jadi ini seluruhnya yang IP address yang terdapat pada laptop ini. Hostname-nya desktop, yang tadi tidak ada hostname, jadi sekarang muncul hostname, terus virtual ininya, adapter internet 2-nya muncul, adapter 3 juga muncul, cuman ininya no enable, ini juga muncul lain adapter ya. Maka seperti ini gitu ketika kita klik ipconfig garis miring all. Kita bersihkan lagi. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig garis miring tanda tanya. Ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis dari ipconfig. ipconfig garis miring tanda tanya. Nah, ini akan ipconfig-nya, usage-nya akan menampilkan bantuan terkait dalam perintah ipconfig-nya. Dengan tanda tanya, display help ini
kalau tanda tanya itu ini help message gitu kan, bantuan, terus full konfigurasi informasi penuhnya yang tadi aku rilis itu untuk mengganti atau melepas, terus rilis 6 itu untuk IPv6 ya, sama renew itu ini untuk config optionnya, option untuk config IP confignya ini sama kita bersihkan ini CLS. Nah, untuk perintah yang selanjutnya yaitu IP config release itu tidak saya praktekkan karena apabila dipraktekkan akan membuat semua jaringan atau semua yang terhubung dalam laptop saya yang sedang saya jalankan itu akan terputus karena dalam IP release ini ada digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, kondisi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi ketika nanti kita menuliskan ini, perintah ipconfig dan release itu akan melepas semua atau mereset semua settingan IP address-nya. Kemungkinan yang akan bermasalah nantinya. Dan perintah selanjutnya juga sama, ipconfig renew itu adalah perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat baru pada semua adapter jaringan. Dan itu digunakan ketika selesai menggunakan perintah dari ipconfig release-nya, karena nanti jadi perintah ini akan digunakan untuk menetapkan alamat IP baru. Jadi ketika nanti setelah dirilis atau dilepaskan, karena komputer tidak dapat mengkonfigurasi IP address-nya, jadi maka harus menggunakan ini ipconfig renew untuk mendapatkan IP baru pada semua adapter jaringan. Itu di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berdasarkan pada klien yang telah dikonfigurasi terhadap DHCP. Untuk selanjutnya, perintah yang selanjutnya yaitu config display DNS. Ini ipconfig garis miring display DNS display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS-nya, itu termasuk localhost koneksinya. Statistik namanya, ini Google Analytics-nya. Nah, ini akan ditampilkan ketika kita klik atau memasukkan perintah ipconfig display DNS-nya. Ya, kita baca clear. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig plus DNS. Itu perintah digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. ipconfig plus DNS. DNS. Nah, ini udah successful plus the DNS resolver cache. Jadi sudah terflash atau terbersihkan, sudah mengkosongkan DNS-nya, DNS cache-nya. Lalu yang ke
selanjutnya ipconfig register DNS. Sini aja, ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Register DNS, kita coba enter. Nah, ini operation request to elevation, jadi ini udah sedang request operasinya, meminta. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu ping. Ping itu adalah perintah yang digunakan untuk menguji koneksi antara komputer dengan komputer lain atau server lain di jaringan internet atau lokal. Gitu. Fungsinya berguna untuk memverifikasi apakah perangkat lain atau server dapat dijangkau melalui jaringan. Ini coba kita ping. Karena ping itu membutuhkan IP address, maka kita ke setting, sini, lalu ke setting pengaturan, ke network, wifi. Kita butuh IP address yang ini. Cek sini, nah, enter. Maka ini outputnya yaitu pingnya, atau untuk dengan menguji koneksinya antara komputer dan localhost-nya atau jaringan lokal. Baik, untuk yang selanjutnya untuk perintah selanjutnya yaitu starting, itu netstat. Netstat itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik koneksi internet termasuk port yang terbuka dan status koneksi. Itu berguna untuk memonitor aktivitas jaringan dan memastikan koneksi yang aktif. Itu netstat. Ini kita kasih lagi benar, netstat. Oke, kita enter. Nah, ini active connectionnya ini untuk netstat akan menampilkan seperti ini. Baik, untuk selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu tracesearch. Jadi perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jadi kita coba tracesearch. Nah, ini untuk keluaran ketika kita menambahkan perintah dari ini tracesearch. Akan ada option segala macam sini. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracesearch. Tadi sudah ada ping.
Tuh ini tadi padding lihat tulisannya padding. Oke, sini ada enter. Nah, ini hampir sama. Usage track ini usage paddingnya sama, itu hampir sama. Ini optionnya sama, localhost, maximum hop. Baik, untuk selanjutnya yaitu lookup. Lookup itu adalah untuk tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba untuk NSLook. Oke. Sini kita coba untuk enter dulu. Belum, sorry. Nah ini timeout, timewas, default tokennya nggak ada. Kita untuk masukkan .google.com. Nah ini servernya. Nah ini addressnya, name-nya ini untuk google.com. Baik, untuk selanjutnya yaitu nets. Ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer. Kita coba untuk nets. IP on IP so config. Nah, ini keluar tentang config-nya, interface-nya, tentang nets-nya, atau mengubah konfigurasi jaringan itu untuk menampilkan atau mengubah. Baik, untuk perintah selanjutnya yaitu root. Di sini digunakan untuk menambah, membuang, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita coba print. Nah, ini root printnya, perintahnya untuk aksesnya akan tampil seperti ini. Baik, untuk perintah yang terakhir yaitu net, yaitu melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Ini kita coba untuk perintah net user. Nah, maka di sini akan user akunnya, port desktopnya, administrasi dari default akun, usernya ini, dokumen komplit seperti akun. Sekian presentasi dari saya dan pengerjaan tugas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.